Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Karena sudah banyak pertanyaan dari Facebook, dari YouTube, terus komenan dari TikTok juga, terlebih dari Mekanik KW. Banyak yang bertanya, "Bang, rekomendasi mobil under 100 juta yang nyaman untuk keluarga." Nah, kemudian pertanyaan seperti itu sebenarnya saya nggak, gimana ya, saya nggak mau jawab karena nanti biasanya kalau orang-orang dikasih masukan gitu agak payah sedikit gitu ya. Tapi karena sudah banyak pertanyaannya, makanya saya berani bikin video ini. Saya bakalan rekomendasikan salah satu mobil keluarga yang masih sangat-sangat nyaman untuk kalian beli dan masih sangat-sangat worth it untuk dibeli dan digunakan di tahun 2024 ini. Nah, sebelum video saya lanjutkan, alangkah baiknya teman-teman bantu support video ini, like, subscribe, dan share agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Oke, nah karena sudah banyak ya pertanyaan seperti ini, makanya baru saya bikin rekomendasi mobil apa aja sebetulnya under 100 juta yang sangat-sangat masih worth it untuk dibeli. Nah, ini berawal dari mobil keluarga dulu ya, SUV. Awalnya saya lebih rekomendasikan teman-teman itu beli R3, bisa juga R3 GL tahun 2013, itu dapat under 100 juta biasanya kalau di tangan pemakai langsung. Terus Avanza Xenia bisa juga under 2011 kayak Avanza S yang saya beli ini, tapi ini jujur saya beli jauh di atas 100 juta. Tapi kalau misalkan teman-teman beli langsung di tangan pemakai, apalagi dapat yang satu tangan dari baru, pemakaiannya masih bagus, mobil ini sangat-sangat saya rekomendasikan. Karena apa? Saya sendiri sudah merasakannya. Jauh lebih nyaman Avanza Old ketimbang Avanza All New kalau menurut saya. Terus perawatannya juga lebih ya imbang-imbang sih sebenarnya, imbang-imbang antara new sama old, itu hampir imbang-imbang. Cuman kayak teman-teman sendiri tahu kalau bahwasanya kelemahan Avanza Old ini berada di gardan. Dan biasanya kalau teman-teman pakai mobil Avanza Old, misalkan gigi 1 gitu, RPM-nya sampai tinggi banget. Nah, itu mempercepat kerusakan di metal duduk dan metal round mobil tersebut. Biasanya suaranya bakalan lebih kasar gitu ya. Tapi saya rekomendasikan, kenapa saya berani rekomendasikan Avanza Old ketimbang mobil-mobil yang lain, padahal banyak ya under 100 juta itu yang bisa dipakai. Tapi saya lebih rekomendasikan Avanza Xenia dan R3 karena gimana ya, rasa nyaman aja sih sebetulnya. Terlebih kalau teman-teman dapat lagi Avanza Old yang ibaratnya yang S, yang 1,5 gitu ya, tenaganya oke, minyaknya juga nggak terlalu boros, dia 1500 ya, sesuai lah tenaga yang dikeluarkan sama minyak yang dikeluarkan, tenaga yang dihasilkan sama minyak yang dikeluarkan. Terus kalau teman-teman pengen beli mobil yang city car under 100 juta, ada juga rekomendasi. Tapi tetap rekomendasi saya itu lebih berat ke Yaris dan Honda Jazz. Antara itu Yaris dan Honda Jazz. Misalkan teman-teman cari Yaris Matic tahun 2008, 2009 gitu, yang kondisinya masih sangat-sangat baik, itu jauh lebih saya rekomendasikan daripada mobil-mobil lain. Misalkan seperti Nissan March atau Nissan March, satu lagi itu ada Mirek. Nah, karena kalau Mirek dia lebih riskan ke kaki-kaki, dia nggak bisa gimana ya, nggak bisa terlalu di push di jalan yang keriting atau bergelombang. Nah, sebenarnya penyakitnya sama kayak Honda. Misalkan teman-teman ambil Honda VTEC yang masih atau ADSI atau VTEC yang 2008 atau 2009, itu sebenarnya masih worth it. Itu masih harga di bawah 100 juta. Cuman sebaik-baiknya ambil yang Yaris. Karena pertimbangan pertama, harga part Honda jauh di atas harga part Toyota. Karena part Honda rata-rata yang dijual di pasaran adalah part-part, joinin part. Nah, kalau yang
Toyota masih banyak imitasi-imitasinya gitu. Jadi masih banyak kelasnya lah. Ada kelas A, B, dan C. Tapi kalau Honda biasanya hanya di kelas A dan kelas B gitu aja. Nah, makanya kenapa saya lebih rekomendasikan di Yarisnya ketimbang Jazznya. Tapi kalau teman-teman pengen, tergantung selera lagi sih. Kan kadang ada yang seneng gitu ngelihat body Yaris, ada juga yang lebih seneng ngelihat body dari si Jazznya, tergantung. Tapi dua-dua itu sama-sama saya rekomendasikan. Tapi kalau harus dipilih, saya lebih memilih Yaris ketimbang Honda Jazz. Nah, itu sih sebetulnya alasannya kenapa saya lebih merekomendasikan si Yaris, karena perawatannya lebih gampang, part-part X-nya banyak juga. Terus dari segi bahan bakar Yaris sedikit lebih irit daripada Honda Jazz. Nah, terus kalau yang lain bang, misalkan mobil Eropa under 100 juta banyak sih. Mobil Eropa under 100 juta itu banyak. Kayak misalkan kayak mau sedan. Kita bahas sedan dulu ya. Kalau misalkan teman-teman mau sedan gitu under 100 juta, banyak sih. Vios ada juga, Accord banyak juga, Corolla banyak kok yang under 100 juta. Kalau teman-teman mau nyaman ya cari Accord. Nah, itu udah teruji ya kan. Nyaman, suspensinya enak, cuman minyaknya enak juga keluarnya gitu. Kalau Camry under 100 ada juga kok. Camry under 100 saya lihat beberapa teman jual itu Camry di under 100 juta banyak. Cuman kan konsumsi bahan bakarnya boros gitu. Tapi kalau teman-teman buat yang nggak memperhitungkan bahan bakar, hanya memperhitungkan segi kenyamanannya, saya lebih sarankan ambil yang Camry-nya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman memperhitungkan kenyamanan dan bahan bakar, justru saya lebih cenderung ke Accord atau Corolla karena sedikit lebih irit daripada Toyota Camry. Itu dia kalau untuk sedan. Nah, kalau untuk Eropa-Eropaan banyak kok yang under 100 juta. E36 ada, E46 ada gitu kan. Jadi tergantung. Kalau E46 tahun 2002, 2001 itu masih under 100 juta lah kalau saya lihat di marketplace dan OLX kalau untuk wilayah Pekanbaru. Tapi tergantung kondisi juga. Biasanya semakin bagus kualitas mobil second, harganya itu pasti semakin bagus juga. Karena seperti yang saya sarankan juga buat teman-teman, cari mobil itu lihat kondisi. Kalau mobilnya bagus, kondisinya juga bagus, dia jual harga mahal, it's okay, nggak ada masalah. Berarti ada kepuasan tersendiri di sana, gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih ragu-ragu ngambil mobil under 100 juta untuk keluarga, seperti yang saya sarankan di awal video tadi, usahakan ambil Avanza atau R3 aja. Kalau misalkan lebih rekom lagi antara dua itu, saya lebih merekomendasikan itu di Avanzanya. Karena udah jelas Avanza itu penggerak roda belakang yang jelas, RWD, Rear Wheel Drive. Jadi udah jelas kalau misalkan di tanjakan atau di penurunan curam itu justru lebih membantu si penggerak roda belakang. Karena di penggerak roda depan saya sendiri pernah pakai muatan penuh mendaki. Kalau kalian tahu, teman-teman tahu, mendaki di Sitinjau Lawi itu banyak spilling dia, gimana ya, menggasing gitu ya, nggak napak gitu. Jadi memang lebih enak, lebih asik Avanzanya. Oke ya. Jadi terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semua. Yang saya sampaikan di video ini hanya pendapat saya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, teman-teman punya pilihan lain, silakan, it's okay, nggak ada masalah. Tapi yang saya rasakan, yang saya saksikan di lapangan, setelah saya turun di bengkel, di showroom, banyak pilihan itu lebih jatuh ke Avanza old untuk mobil keluarga, rekomendasi di bawah 100 juta.
karena perawatannya tadi ya, seperti. Tapi pilihan beda-beda sih, pilihan beda-beda, selera beda-beda. Saya nggak bisa mencampur adukan selera saya paksa teman-teman semua untuk ngikutin selera saya, kemauan saya nggak bisa juga. Mana tahu teman-teman yang lain punya selera yang lain, daripada ngambil mobil tua bagus 100 jutanya saya kreditin ambil mobil baru, boleh juga. Tapi ada juga yang berpikiran sebaliknya, daripada saya ambil mobil baru kredit, lebih baik saya ngambil mobil second tua tapi cash. Ada juga yang seperti itu. Itu selera masing-masing. Oke ya. Terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Thank you very much.